waktu lalu Presiden Prabowo mengaku mendapatkan laporan palsu yang hanya menyenangkan dirinya atau biasa diistilahkan dengan laporan asal Bapak senang. Ya, Prabowo tentu geram, lalu apa tindakan Presiden, dan kalau saja laporan yang sesungguhnya disampaikan tidak menyenangkan, apakah Presiden siap menerima? Berikut petikan wawancara Retno Pinasti, pemimpin redaksi SCTV Indosiar dengan Presiden Prabowo di Hambalang Selasa lalu. Saya ingin menyoroti pidato Bapak beberapa hari lalu, Pak, waktu ulang tahun Danantara yang pertama. Saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Laporan menyenang-nyenangkan. Laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Terkait ini, boleh kasih konteksnya, Pak? Ini kira-kira laporan palsu ini terkait apa, oleh siapa, seberapa sering, dan kira-kira bagaimana Bapak bisa sadar bahwa selama ini Bapak ada beberapa data yang palsu ya dalam laporan yang Bapak terima. Karena gini Pak, kesalahan data itu dalam laporan akibatnya bisa fatal. Bisa salah prioritas, Bapak bisa salah alokasi sumber daya juga, apalagi Bapak kan pemimpin militer ya, setidaknya dulu pernah menjadi pemimpin militer, dan dalam militer itu kalau salah data itu taruhannya nyawa, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak siap, benar-benar siap, Pak, untuk menerima laporan yang tidak menyenangkan? Itu yang pertama. Kemudian, saya pengen tahu juga upaya-upaya apa yang Bapak lakukan untuk meng-cross-check kebenaran laporan-laporan yang Bapak terima. Apakah Bapak misalnya mencari second opinion, atau Bapak mencoba mencari fakta di lapangan, mungkin Bapak sidak, atau Bapak mungkin melihat keluhan-keluhan masyarakat di sosmed, atau mungkin ada rencana atau sudah ada mungkin Bapak membuka saluran khusus untuk pengaduan dari masyarakat barangkali, dan apakah Bapak juga selama ini mencermati, tadi kan Bapak menyampaikan jam 3 memantau YouTube dan segala macam, mungkin kritikan-kritikan dari pengamat Pak, atau dari pers seperti kami gitu ya. Dan yang ketiga saya ingin tahu siapa teman diskusi Bapak. Karena gini Pak, apakah masih ada sosok-sosok non-birokrat ya Pak ya, yang selama ini menjadi teman diskusi Bapak, semacam West Wing lah katakan seperti itu. Apakah mungkin, saya nggak tahu apakah KSP masih menjalankan fungsi itu gitu ya, karena dalam pengambilan keputusan atau kebijakan biasanya untuk mematangkan itu perlu diskusi. Jadi saya ingin tahu siapa Pak yang memainkan peran devil's advocate selama ini untuk Bapak. Budaya ABS ini, asal Bapak senang, asal Ibu senang, laporan palsu ini sudah membudaya. Saya kira di semua institusi. This is part of our problem. Ya, benar. Kalau salah informasi, ya keputusan tidak baik, ya kan. Dan ini masalahnya, ya. Sehingga kita harus punya mindset untuk waspada terhadap setiap laporan. Dan benar, Mbak Retno, kita harus mau dan berani untuk menerima laporan yang paling tidak enak. Dan benar, saya suka monitor posting, podcast yang menyakitkan pun saya nonton. Karena saya anggap walaupun dia nyerang begitu dengan cara yang tidak baik, umpamanya ya, dan kadang-kadang saya ambil kesimpulan, oh ya, dia hanya motivasinya hanya dendam aja, nggak apa-apa. Tapi bagi saya ini, bagi saya itu adalah
justru membuat saya lebih waspada. Jadi saya sebetulnya walaupun kurang ajar dia, tapi oh ya saya harus lebih waspada. Baru saya cek. Ya, karena itu kemarin tuh di Nantara laporan pertama, Pak, 1 tahun hasilnya bagus, begini. Saya kejar dia, yuk laporan benar nggak? Yuk jangan, ngerti nggak? Jangan nyenengin saya. Ini saya pegang loh. Saya ini sekarang bertanggung jawab atas Danantara. Enggak Pak, begini bisa ya? Saya bisa audit ya. Siapa? Itu dasarnya saya ngomong begitu. Kita harus realitas lah, dan kita harus siap kita harus siap terima tidak baik, kita harus siap dimaki-maki, kita harus siap dicurigai, nggak apa-apa. Saya belajar banyak. Seorang pemimpin yang baik tidak boleh takut menghadapi kesulitan. Kalau pemimpin yang unggul, lihat kesulitan, harus dikejar kesulitan itu. Rush to the problem. Hadapi. Solve the problem. Nah itu. Berarti kritikan dari pers atau dari pengamat nggak masalah ya Pak? Semua kritik itu baik dan membantu. Tapi ada orang yang kritik dengan niat motivasi yang nggak baik. Ngerti nggak? Dia kritik justru untuk menimbulkan kebencian. Atau kecurigaan atau kecemasan. Nah, ini menurut saya it's not good. It's not good. Ya kan? Satu, niatnya apa? Motivasinya apa? Ya kan? Kalau motivasinya evil, niatnya tuh niat jahat aja, itu nggak baik. Ya ngerti nggak? Ya kalau kritikan berdasarkan suatu fakta, suatu fenomena itu baik, bagus. So itu jawaban saya, benar, semua kritikan baik. Tapi kalau kritik berdasarkan suatu kebencian dan kok mengada-ada dan kok tidak punya data, itu menurut saya kurang baik. Itu filosofi saya. Jadi tapi tetap aja saya terima, saya anggap itu baik untuk saya, benar nggak? Tetap ditonton ya Pak? Tetap ditonton. Tetap ditonton, tetap. Tapi kalau saya lihat ini nggak ada gunanya, saya tinggalin. Tapi saya tangkap dulu gitu loh, ya kan? Pak, yang memainkan peran devil's advocate selama ini siapa? Oh banyak, saya hampir. Jadi orang-orang dekat saya itu sudah ngerti bahwa justru yang saya ingin tahu adalah tadi suatu alasan, suatu reasoning yang menyanggah gagasan saya. Dan saya kira itu pendekatan yang benar. Kalau pemimpin kumpulin pendapat saya begini, itu rata-rata semua akan setuju. Tapi kalau saya mengatakan masalahnya apa, solusinya apa, kesulitannya ini, apa solusinya?